Sekarang kau telah menjadi wanita tercantik di dunia. Tidak, menjauhlah dariku. Kau dengar itu? Kalau kau memang tidak cantik, terima saja. Aku ingin cantik. Kisah kutukan kecantikan. Ini Katia. Dia tidak percaya diri dengan kecantikannya. Lihat, sama sekali tidak ada yang meliriknya. Dia tidak secantik kita. Itulah alasannya kenapa sekarang dia jadi pelayan. Apakah orang-orang itu mengejek penampilanku? Katia hanya punya satu mimpi, yaitu kamu benar, dia jauh di bawah kita. Jelek sekali, dia jauh lebih rendah dari kita. Diam! Aku ingin cantik. Aku ingin cantik. Aku tidak ingin mendengar suara gadis-gadis itu lagi. Diam! Apakah kau ingin menjadi gadis tercantik di dunia ini? Ya, aku ingin menjadi wanita paling cantik. Aku serius. Tapi kau siapa? Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Sekarang kau telah menjadi wanita tercantik di dunia. Tidak, ini tidak mungkin. Syukurlah, itu cuma mimpi. Bisa gawat kalau seandainya itu nyata. Matahari sudah terbit, aku terlambat kerja lagi. Hanya karena mereka cantik, banyak pria yang datang untuk memberi mereka hadiah. Oh, Nona, kecantikan memang cantik segalanya. sekali. Wah, kalian semua sangat cantik. Sungguh membuat mata kita terasa segar. Iya benar, cantik-cantik. Wow. Di kerajaan itu, wanita cantik selalu dipuji dan dihargai. Nona, terimalah karangan bunga dariku ini. Membuatku overthinking saja. Kemanapun aku pergi, aku selalu melihat orang-orang terobsesi dengan kecantikan. Kepalaku pusing sekali. Tidak akan ada laki-laki yang melirikmu, Katia. Kasihan sekali. Bahkan hidupku sudah sampai di titik di mana anak kecil pun mengataiku. Tunggu, aku lupa kalau aku harus pergi bekerja. Aduh, kau terlambat lagi, Katia. Katia adalah seorang pelayan di istana kerajaan. Jabatannya paling rendah, dan hari itu dia harus menyajikan makanan untuk banyak bangsawan. Apakah yang mulia merasa baik kan? Ya, di sini. Wah, kau memang hebat. Aku jadi merasa lebih baik. Raja Puran, suatu kehormatan bisa bertemu kau di sini. Wah, cantiknya. Aku... Nona cantik, kau tidak perlu repot-repot memperkenalkan diri. Nona, apakah kau bersedia untuk menjadi pasanganku? Yang mulia, kenapa kau berpaling dariku? Tidak bisa begitu, Yang mulia. Cantiknya. Lihatlah bagaimana pria itu tidak bisa mengendalikan nafsunya. Saat Katia sedang berjalan, dia tidak sengaja menumpahkan minuman ke wanita cantik yang disukai raja. Aku... Tidak, gaunku. Ini harganya sangat mahal. Maaf, aku... Sayang, usir wanita itu dari istana. Tidak, tolong jangan usir aku, Yang mulia. Aku mohon padamu. Aku tahu aku salah. Aku tidak mau kehilangan pekerjaan ini, Yang mulia. Tolong ampuni aku, Yang mulia. Diam. Kau dipecat. Bagaimana mungkin aku menolak perintah dari bidadari secantik kau, putri? Kau dengar itu? Kalau kau memang tidak cantik, terima saja. Kau tidak bisa melawanku. Katia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menahan amarahnya sambil berjalan tanpa menoleh ke belakang. Sepertinya dia cocok dengan Raja Puran. Aku yakin mereka akan jadi pasangan yang serasi dan tidak akan ada seorang pun yang dapat mengganggunya. Aku senang sekali. Kau siapa? Dan dari mana asalmu? Sebelumnya aku belum pernah melihatmu. Kau cantik sekali. Aku Visaka, Dewi Kecantikan. Aku datang ke sini untuk menghukummu. Kau orang yang jahat. Kau tidak pernah bisa mengendalikan nafsumu. Kau selalu memandang rendah wanita dan tidak menghargai mereka. Dewi Kecantikan sepertiku tidak akan membiarkanmu melakukan hal itu lagi. Aku akan mengutukmu dan menghilangkan salah satu kenikmatanmu di dunia ini selama 1 bulan. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan itu adalah dengan menemukan wanita tercantik dan menciumnya.
Saat kau menciumnya, kutukan itu akan hilang. Cuma itu hal paling mudah bagiku. Aku akan mencium semua wanita. Tapi jika kau mencium orang yang salah, mereka akan berubah menjadi katak. Dan kau juga tidak bisa melihat wajah orang lain. Apa itu mudah? Jika begitu, bagaimana caranya aku tahu siapa wanita tercantik itu? Orang yang bisa kau lihat wajah aslinya adalah wanita yang paling cantik. Tidak masalah. Lagi pula aku masih bisa melihat orang dengan normal. Tidak. Apa yang terjadi? Raja Puran pun tidak dapat melihat wajah orang lain dengan jelas. Sementara dia belum menemukan wanita tercantik itu. Lalu Katia yang malang. Jika saja aku cantik, aku tidak akan menderita seperti sekarang. Aku ingin cantik. Kalau saja keinginanku bisa terkabul, aku ingin menjadi cantik. Dewi Kecantikan mendengar keinginanmu. Ada suara. Apakah benar itu Dewi Kecantikan? Hah? Kau siapa? Kita pernah bertemu sebelumnya. Tentu aku bisa mewujudkan keinginanmu. Itu sangat mudah bagiku. Tapi kau harus berhasil melewati ujian yang aku berikan. Kau harus menerima ciuman dari Raja Puran dalam jangka waktu sebulan. Tapi di mata Raja Puran, kau hanya seseorang berwajah katak. Tidak. Aku tidak mau berubah menjadi katak. Siapa juga yang mau mencium katak? Kau bisa menunjukkan kecantikan dari dalam hatimu agar dia mau memperhatikanmu. Itu akan setara dengan kecantikan yang akan aku berikan padamu. Baiklah, aku menerima ujian darimu. Asalkan aku jadi cantik, aku rela melakukan apa saja. Bagus, kesepakatan sudah dibuat. Tapi pertama-tama, aku harus mengubah dirimu sedikit. Setelah ayah Raja Puran mendengar berita itu, dia langsung memanggil semua wanita cantik untuk datang ke kerajaan. Mereka semua adalah wanita cantik. Lalu, bisakah kau melihat wajah mereka? Tidak. Apakah aku tidak akan bisa melihat lagi wajah wanita-wanita cantik? Kalau begitu, kenapa kau tidak coba mencium wanita-wanita itu saja? Wanita mana yang bisa menghilangkan kutukan dari putraku, maka dia akan menjadi ratu dari putraku. Inilah sosok yang kita nantikan. Katia yang telah berdandan dan terlihat sangat cantik. Nak, wanita itu dulunya adalah seorang pelayan di istana kita. Kecantikannya juga tidak kalah dari yang lainnya. Apa kau bisa melihatnya? Namaku Katia yang mulia. Wabak. Aku bisa melihatnya, tapi... Bagus, cepat cium dia. Apa yang membuatmu ragu? Bukan itu. Dia katak, ayah. Bagaimana aku bisa menciumnya? Aku tidak mau. Hah? Mana ada katak secantik itu? Dia itu dulunya pelayan di sini. Dia bukan katak ataupun monster. Aku tidak mengerti apa katamu yang mulia. Ini aku dan tidak ada katak di sekitar sini. Kau bisa tinggal dengannya sementara. Masih ada waktu bagimu untuk mencium dia dan menghilangkan kutukanmu itu. Aku sudah tidak punya cara lagi. Tidak, ayah. Aku tidak bisa menciumnya. Dia monster. Apa kau tidak melihatnya? Lihat wajahnya. Dia monster katak. Apakah tidak jelas bagimu? Tidak mungkin. Aku tidak mau, ayah. Aku tidak mau. Kaulah satu-satunya pewarisku. Apapun yang terjadi, kau harus menurutiku. Karena tidak bisa menolak, Raja Puran terpaksa mengikuti perintah ayahnya. Tidak. Menjauhlah dariku. Ayah, tolong aku. Sejak Katia mengubah cara berpakaiannya, hidupnya pun berubah. Seolah dia sudah melangkah ke kehidupan yang baru. Rekan-rekannya pun lebih menyukai dia dibanding sebelumnya. Bahkan para prajurit pun jatuh cinta padanya. Tapi bagi raja kita yang ragu, silakan dimakan yang mulia. Nanti keburu dingin dan hambar. Menjijikan sekali. Oh, kelihatannya enak sekali. Apakah kau mau makan roti ini yang mulia? Terlihat enak bukan? Kenapa kau tidak mau makan? Bagaimana mungkin aku bisa makan selagi kau ada di sini? Aku tidak bisa menelan makananku. Oh Tuhan, tolong aku. Aku akan menangis keras-kerasnya supaya seluruh kerajaan mendengarnya. Menjijikan sekali. Aku tidak tahan lagi. Aku harus pergi. Aku tidak mengerti.
Kenapa dia bersikap seperti itu? Aku sudah gagal mendidiknya dengan baik. Aku juga tidak mengerti, Yang Mulia. Padahal aku cuma ingin mengusir lalat-lalat itu. Pertemuan keduanya kembali gagal karena sang raja tidak tahan dengan wajah kataknya. Kalau sudah begini, aku tidak bisa diam saja. Jangan ganggu aku, menjijikan sekali. Akibat dari pertemuan itu, raja yang bingung selalu menghindar darinya. Yang Mulia, silahkan dimakan dulu. Kamu belum makan apapun. Ya Tuhan, aku jijik sekali. Bagaimana aku bisa makan? Air liurmu berceceran kemana-mana. Dan pergi saja. Katia belum menerima tanda apapun dari sang raja. Hei, apa yang kau lakukan di kamarku? Pergi. Kau kenapa, Yang Mulia? Kuebek. Sial, dadaku rasanya mau meledak. Bagaimana aku bisa bicara dengannya? Sedangkan aku juga tidak mengerti bahasanya. Tidak. Jangan cium aku, menjauhlah dariku. Menjijikan sekali. Mimpi, lega rasanya. Apakah itu artinya aku tidak akan bisa melihat wanita cantik lagi? Beberapa hari kemudian, Tempat ini sangat menyegarkan, Yang Mulia. Kau tampak begitu tidak bahagia. Kuebek. Kau membawaku kemana? Ini adalah taman terindah di istana. Apakah kau belum pernah kesini sebelumnya? Ini... Disinilah raja meninggalkan kenangannya yang paling menyedihkan. Raja adalah orang yang setia, tapi wanita yang dicintainya mengkhianati kepercayaannya, yang mengubahnya menjadi raja yang punya sikap seperti sekarang. Semua wanita sama saja, tidak ada satupun yang bisa setia. Mereka hanya melihat kekayaan, gelar, dan keuntungan untuk dirinya. Wajar saja jika aku menjadi seperti ini. Kau juga hanya menginginkan hartaku, benar kan, wanita katak? Pria macam apa dia? Bicara sembarangan seperti itu. Kau sama sekali tidak menghargai wanita. Rasakan ini, dasar lelaki pelin-pelan, mulutmu kotor. Aku lebih baik menjadi katak daripada mencium orang sepertimu. Belum pernah ada wanita yang melakukan hal ini kepada raja sebelumnya. Menjadi katak lebih baik daripada berada di sini. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Kenapa setiap orang yang datang padaku selalu pergi? Mengapa tak ada seorang pun benar-benar mencintaiku? Aku kesepian sekali. Tidak ada yang suka padaku. Bagaimana mungkin kita bisa mendapat cinta sejati kalau kita saja tidak tahu cara mencintai? Malam itu, sang raja tidak lagi mengusir wanita katak itu. Sejak hari itu, raja mulai tertarik dan selalu memperhatikan sikap Katia. Dia sangat rajin dan baik hati. Tidak seperti wanita lain yang pernah aku temui sebelumnya. Meskipun dia tidak terbiasa dengan penampilan kataknya, raja tidak lagi berbicara kasar seperti sebelumnya. Batas waktu 1 bulan semakin dekat, tetapi tidak ada yang berubah. Hal ini membuat ayah raja khawatir. Lalu bagaimana? Aku sudah temukan jawabannya. Kita harus segera melakukan pernikahan dan meminta raja menciummu. Waktu kita tinggal hari ini, tidak ada pilihan lain. Kita harus segera melakukannya. Keesokan harinya. Siapa itu? Apakah itu kau, ayah? Ini aku. Siapa lagi? Aku tahu kau tidak akan setuju dengan ideku. Para pengawal, cepat siapkan. Apa yang terjadi, ayah? Kenapa kau menculikku? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku ini raja. Menjauhlah dariku. Kenapa banyak orang? Apa ini pesta pernikahan? Apa yang kau coba lakukan, ayah? Berhenti berbicara. Cepat cium pengantinmu. Katia, kenapa kau berdandan layaknya pengantin? Jangan banyak tanya. Cepat cium saja pengantinnya. Tapi... Waktu kutukanmu hampir habis. Apa yang membuatmu ragu? Melihat wajahnya, dia teringat saat-saat indah yang mereka lalui bersama. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak pernikahan ini. Aku keberatan. Benar, aku merasa keberatan. Aku selalu datang di saat suatu hal yang menarik terjadi. Tapi aku di sini bukan untuk merusak apapun. Visaka? Dewi kecantikan? Kenapa aku bisa melihat wajahmu? Tunggu. Tapi kau selalu menganggapku seperti katak, Yang Mulia. Itu berarti kau tidak bisa melihat wajah asliku, kan? Tapi kenapa dia bisa melihat wajahmu, Dewi? Kenapa begini? Tentu saja, karena akulah wanita tercantik.
Siapa wanita yang lebih cantik dari Dewi Kecantikan? Betapa naif dan bodohnya kau ini. Akulah orang yang harusnya dicium raja untuk menghilangkan kutukan itu. Hah? Ujianku sudah selesai. Raja bukan lagi orang yang ragu. Dia harus menerima hadiah utama dariku, yaitu menikahiku. Hah? Benarkah? Apa kau serius? Apa-apaan ini? Jadi itu artinya aku hanya objek yang kau manfaatkan saja. Kau harus mencium Dewi Kecantikan yang mulia. Yang lebih baik. Itu benar. Cantik. Cukup. Diam. Katia 1 juta lebih baik dari yang kalian tahu. Dia mengerti perasaanku. Dia orang yang baik. Sekalipun dia tampak seperti katak, cintanya padaku tulus dan setia. Kalian harus tahu itu. Yang mulia, batas waktumu semakin dekat. Cepat cium aku. Kalau begitu, kau akan menjadi katak seumur hidup. Tidak masalah. Selama yang mulia tetap hidup, aku bersedia melakukan apapun. Akhirnya sang raja mencium wanita katak dan kutukan itu pun hilang saat itu juga. Aku bisa melihat lagi. Katia, kau sangat cantik. Selamat, kalian berdua lulus ujianku. Yang harus kau cium adalah Katia. Orang yang paling cantik adalah orang yang kita cintai. Lalu kenapa wajahku tetap sama? Itu karena kau sudah cantik. Kau hanya kurang percaya diri. Selain itu, kecantikan tidak hanya terletak pada wajah. Kau akan menjadi orang tercantik di mata orang yang mencintaimu. Lihat kan, kecantikan luar hanya ada pada satu bagian. Yang paling penting adalah kecantikan hati, pikiran, dan akhlak orang tersebut. Semua orang cantik, tetapi wanita tercantik tetaplah aku. Cuma bercanda.